الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurumiyah, masih seputar al-munada. Bagaimana sekarang bacaan kalau munada tersebut mudhaf kepada ya mutakallim, kemudian yang mudhaf tersebut adalah lafaz aban atau umman. Kemarin kalau lafadznya umum sudah kita lewati, ada 6 bahasa. Namun kalau lafadznya itu abun atau ummun, itu ditambah lagi 4 bahasa. Berarti total abun atau ummun bisa 10 bahasa. Paham ya? Ke sini. Nah, jadi bisa 10 bahasa. Oleh karena itu bahasa-bahasa tersebut terkadang ada yang digunakan, ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Namun tidak masalah, kita baca saja, soalnya beliau juga menyebutkan di sini walaupun jarang kita jumpai. Qala al-mu'allifu asbahullah, fa in kana al-munada al-mudhaf ila al-ya ma barakallahu fikum, jika munada tersebut yang disandarkan kepada ya mutakallim adalah aban atau umman, jaza fihi ma'a hadhihi lughati arba'u lughatin ukhar. Diperbolehkan dengan 6 bahasa yang sudah kita lewati, 4 bahasa lain lagi. Berarti total berapa? 10. Ihdaha, salah satu di antara 4 bahasa tambahan tersebut, ibdal ya'i ta'an maksuratan. Perhatikan, ya-nya malah diubah menjadi tak yang dikasroh. Nah, perhatikan baik-baik, ini sering atau terkadang kita dengar di kalamnya orang Arab. Atau bahkan dalam Al-Qur'an juga ada kan, ya abati. Ya enggak? Nah, jadi di situ bahasa pertama ibdal ya ta'an maksuratan. Semula seperti ini, abi, ya kan? Nah, diubah. Yang diubah apa? Ya-nya ini diubah menjadi tak yang dikasrah, ya abati. Ini berarti abati. Paham belum? Naam. Nahwu ya abati wa ya ummati wa biha qara'a as-sab'ah ghaira Ibnu Amir. Oleh karena itu qiraa'ah sab'ah semuanya membaca ya abati kecuali Ibnu Amir fi ya abati. Mafhum? Nah, terus bagaimana i'rabnya barakallahu fikum? Cara mengi'rabnya seperti biasanya barakallahu fikum. Abati munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i al-mutakallim al-mahdhufa al-munqalibah ta'an maksuratan. Panjang kan? Perhatian baik-baik cara mengi'rabnya. Abati munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufa al-munqalibah ta'an maksuratan. Paham belum? Nah, jadi tanda nasabnya itu fathah muqaddarah sebelum ya mutakallim yang dibuang, yang diubah menjadi tak yang dikasrah. Mahum ya? Paham belum ini? Nah, kita lihat. Antum kalau mau melihat lagi bawah itu juga bisa dilihat sendiri, direnungi sendiri, dihafalkan sendiri ya. I'rabnya ada di bawah itu kalau antum mau lihat. Paham insyaallah ya? Naam. Berikutnya as-saniyatu, bahasa yang kedua, fathut ta wa biha qara Ibnu Amir. Ya abata. Taknya itu yang diubah dari ya mutakallim tadi, diubah menjadi tak tapi di fathah, ya abata. Ini qiraah Ibnu Amir. Nah, barakallahu fikum, qiraah Ibnu Amir. Apa maksudnya ya? Nah, jadi terus bagaimana i'rabnya? Ya seperti tadi itu i'rabnya. Munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il mutakallim al-mahdhufah al-munqalibah ta'an maftuhatan. Paham belum? Ya yang diubah menjadi tak yang di fathah, ya abata. As-salisatu, bahasa yang ketiga, al-jam'u baina ta' wal alif. Wah, ini digabungkan antara ta dan alif. Padahal alif itu kan sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum, perubahan dari ya kan? Nah, dari nanti ada istilah apa? Bertemunya dua sesuatu yang jadi penggantinya di situ.
Wah, ini bahasa yang lemah. Kita lihat wa biha quri'a syadzan. Maka dengannya dibaca dengan syadzan. Berarti bagaimana? Digabung antara ta dan alif. Ya abata. Ya abata gitu. Tapi ini bahasa yang syadz. Syadz itu lemah, ganjil. Paham ya? Naam, Allahu musta'an. Kita lihat. Kenapa ganjil barakallahu fikum? Sekarang ta itu kan sudah pengganti ya. Yang bahasa kemarin alif pengganti apa? Ya juga kan? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi di sini nah bahasanya syadz, paham ya? Syadzah. Ar-rabi'ah yang keempat ya abati bita wal ya. Naam, ya abati bita wal ya. Di situ juga i'rabnya seperti biasanya itu barakallahu fikum. Cuman di situ bahasanya juga lemah. Jadi itu bahasanya juga lemah juga ya. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum. Kenapa lemah? Karena antara yang diganti dan penggantinya bertemu jadi satu itu. Tak tadi awalnya pengganti apa tak tadi? Pengganti ya. Nah sekarang ya yang muncul lagi enggak itu? Ya berarti istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Ya enggak? Nah, istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Bertemu antara pengganti dan yang digantikan. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Nah, jadi lemah, bahasanya lemah. Terus bahasa yang afsah yang mana di antara empat itu? Yang pertama itu dalam Al-Qur'an ada ya abati. Paham ya? Nah. Kemudian berikutnya sekarang ini dengan sekedar kita baca aja, yang penting antum paham dan juga antum enggak harus diributkan kan enggak masalah, yang penting antum tahulah gambarannya yang untuk masalah ini ya. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ilal ya. Sekarang kalau munadanya itu mudhaf kepada isim yang isimnya itu mudhaf dari ya mutakalim. Munadanya mudhaf kepada isim yang isim tersebut mudhaf pada ya mutakalim. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Kita lihat misal ya ghulama ghulamiyya. Ya ghulama ghulamiyya. Naam, wahai budaknya budakku. Paham ya? Wahai anaknya anakku. Paham belum? Nah, ini kan munadanya mudhaf kepada isim yang isim tersebut mudhaf pada ya mutakalim. Paham soal ini? Bawahan? Paham? Nah, kita lihat. Lam yajuz fihi illa itsbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak layak kecuali apa? Harus menetapkan ya yang di fathah atau disukun. Jadi ya ghulama ghulami, ya ghulama ghulamiyah. Dua itu. Ya ghulama ghulami, ya ghulama ghulamiyah di fathah. Mafhum atau belum itu? Nah, barakallahu fikum. Nah, terus nanti bagaimana cara mengi'rabnya? Kalau ghulamiyah ya seperti biasanya, ya ghulama, perhatikan i'rabnya ya. Ya ghulama ya harfun nida mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab ghulama munada mudhaf mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf gitu. Wa ghulami mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Paham ya? Wa huwa mudhaf lagi. Wal ya dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham belum? Paham salah ya? Ini mudah ini. Jadi dua bacaan. Ya ghulama ghulamiyah, ya ghulama ghulami. Paham? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Illa idza kana ibna ammin aw ibna ummin. Ternyata dikecualikan. Kecuali yang bentuk mudhaf-mudhafnya itu adalah apa? Ibna ammin sama ibna ummin. Nah, perhatikan, kalau bentuknya dah ibna ammin wahai anak pamanku, atau ibna ummin wahai anak ibuku, paham ya? Seperti itu bagaimana? Fayajuzu fihi ma arba'u lughat ini. Diperbolehkan 4 bahasa lagi ini. Ya ibna ammi wahai anak pamanku. Paham ya? Karena ammun dengan khalun itu lain ya. Kalau ammun apa? Paman. Dari bapak. Dari bapak. Kalau khalun dari ibu. Apa berarti? Bibi atau paman? Bibi. Khalun sama paman, bibi khalatun. Paham ya? Jadi ammun ammatun. Khalun ammun ammatun, khalun khalatun.
Kalau khalun itu bibi dari apa? Khalun itu paman dari jalur ibu. Kalau ammun paman dari jalur bapak. Kalau ammatun bibi dari jalur bapak. Kalau khalatun bibi dari jalur ibu. Bahasa Indonesia sama-sama bibi, tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Bedakan ya. Ammun berarti saudara bapak. Khalun berarti saudara ibu. Gitu paham ya? Nah sekarang perhatikan di situ empat bahasanya apa? Hadful ya ma'a kasril mim wa fathiha. Perhatikan, membuang ya bersamaan mengkasrah mimnya atau fathahnya. Yabna ammi, yabna amma, pendek gitu. Perhatikan, membuang ya bersamaan mengkasrah mimnya atau fathahnya. Aslinya apa? Aslinya seperti ini. Ya kan? Ibnu ammi ya enggak? Nah, bahasa pertama membuang ya-nya. Kemudian mengkasrah mim atau fathahnya. Berarti yabna amma atau yabna ammi. Paham belum? Naam. Yang kedua atau sebelumnya wa bihi ma quri'a fis sab'ah. Maka dan dengan keduanya, dengan dua bacaan itu yabna ammi sama yabna amma, dibacalah qira'ah sab'ah fi qouli ta'ala yabna umma. Yabna umma. Boleh juga yabna ummi. Paham belum ya? Tapi dibuang apa? Tapi dibuang ya-nya. Paham belum? Nah, terus i'rabnya bagaimana i'rabnya? Kira-kira i'rabnya yang antum intinya jangan melihat ke ummanya itu. Yang antum lihat tuh ibn. Paham ya? Karena syahidnya ibnnya itu. Paham ya? Cuman bahasa untuk ummi setelah ummi itu kan lain lagi pembahasannya. Yang antum lihat ibna. Jadi yabna ammi yang antum lihat ininya. Mudah-mudah enggak? Seperti biasanya, enggak usah bingung-bingung, enggak usah pusing-pusing karena kemari, langsung aja di i'rab ibna munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun akhiri wa huwa mudhaf. Ammi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Wa huwa mudhaf itu lagi. Wal ya' al mutakallim al mahdhufah dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu kalau mau disempurnakan. Jadi antum enggak usah panjang lebar mikir ibna ini. Karena ibna ini i'rabnya jelas apa itu? Ibna. Apa? Mabniun ala fathi. Ahsan. Karena ibna ini i'rabnya jelas, apa itu? Mansub. Jadi i'rab dulu. Ibna. Apa? Oh, ya mutakallim. Allah musta'an, Allah musta'an. Harfun nida. Nah, ya, Ibna mudhaf. disebutkan dulu apa kedudukan di sini setelah ya nih, setelah tidak. Setelah harf tidak apa sebutannya? Ibna. Ya, ibna benar, cuman apa kedudukannya setelah harf tidak itu apa namanya? Munada gitu. Ingat-ingat, ini enggak usah panjang lebar, enggak usah barakallahu jauh-jauh, langsung aja ibna munada mudhaf mansub seperti biasanya itu. Antum jangan pikirannya kayak lain-lain. Paham ya? Nah, kalau ini jelas nanti agak berpikir sedikit enggak masalah, tapi kalau ini enggak berpikir lagi karena munada mudhaf. Munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Ammi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi ammi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamat jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Naam. Wa huwa mudhaf itu lagi. Karena ini di i'rab juga kalau dibuang nanti. Paham belum? Antum paham atau belum? Ibna apa i'rabnya? Ibna munada Mabniun mansubun. Mansubun wa alamat nasbihi. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratun ala akhirih. Naam. Wa huwa Mudhaf. yakfi. Paham maksudnya ya? Dipahami itu. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa isbatul ya ka qauli syair yabna ummi wa ya suqayyaka nafsi anta khalaqtani lidahlin syadidi. Syahidnya yabna ummi. Ya-nya ada itu? Naam, ya-nya ada. Yabna ummi, ya enggak masalah. Kalau ya-nya ada ya memang aslinya seperti itu. Kalau ya-nya ada masalah enggak? Enggak masalah, memang aslinya seperti itu. I'rabnya bagaimana berarti? I'rabnya ibnanya? Ibna. Sama aja i'rabnya. I'rabnya sama aja.
Sama kan? Sama aja i'rabnya seperti ini tadi. Cuman umminya enggak perlu pakai ya mahdhufah karena nampak itu, ya-nya ada. Paham ya? Ayo na'am. Berikutnya wa qalbul ya alifan. Nah ini yang agak barakallahu fikum diperhatikan. Qalbul ya alifan, ya-nya ini diubah menjadi alif. Yabna ammi ini ya-nya diubah menjadi alif ini. Paham ya? Yabna amma itu. Yabna umma. Paham ya? Naam, kita lihat. Yabna ta'amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu 'anki yawman madja'i. Syahidnya mana? Yabna ta'amma. Paham ya? Yabna ta'amma. Lah kok enggak kasal mimnya kenapa kira-kira ini? Kenapa kira-kira Abdul Fattah kok enggak dikasal mimnya? Kenapa kira-kira? Karena ya itu diganti dengan alif. Nah, terus kenapa? Ya untuk menyesuaikan dengan. Nah, yang cocok dengan alif ya fathah gitu loh. Kalau antum misalkan tetap kasar ini bacanya gimana coba? Coba antum baca. Ya amiyah. Tapi yang amiyah ya harus ada ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak sulit lagi, enggak bisa. Tapi harus disesuaikan dengan harakat hatta ini biar cocok dengan alif. Mahum sama ya? Nah, i'rabnya terus bagaimana i'rabnya kira-kira? Kira-kira amma mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala ya 'ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufa al muqallibah alifan. Ya kan? Ayo na'am seperti itu. Enggak perlu mahdhufah atau enggak ya? Enggak perlu mahdhufah ya. 'Ala ma qabla ya'il mutakallim al muqallibah alifan itu langsung. Paham? Karena enggak dibuang. Paham belum ini? Paham salah ya? Ada iskal? Ini sekedar selingan dalam artian untuk masalah ya mutakallim mudhaf dan ya mutakallim ini sekedar selingan, gambaran globalnya suatu ketika jumpa itu sudah tahu itu aja. Wa illa jarang ketemu. Wa illa jarang ketemu. Khulasahnya kesimpulannya munada terbagi menjadi dua, apa? Hukum munada mabni dan mu'rab. Kapan mabni? Antum? Mufradul alam. Apabila mufradul alam sama Maksudah. apanya? Maksudnya apanya? Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Paham ya? Dua ini ya. Nakirah maksudah dua ini mabni. Mabni ala dhammi. mabniun ala dhammi, nanti kena kritikan nanti. Enggak semuanya ala dhammi. Alamat rafi. Alamat rafi gimana? Mabniun ala ma? Aywa. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Enggak usah jauh-jauh, simpel aja. Mabniun ala ma yurfa'u bihi, udah gitu aja. Paham ya? Nah, yang mu'rab nakirah ghairu maksudah mudhafun syabihan bil mudhaf. aywa. Mufrad dalam bab ini apa pengertiannya? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Mufrad dalam babul khabar Ma laysa jumlatan apa? wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam babul i'rab Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihi ma wala min al-asma'is sita al-khamsah. nah, mufrad dalam bab na'am al-kalimah Ma yutalaffadhu bihi marratan wahidah. nah, itu semuanya sudah dihafal ya. Mufrad dalam bab ism la nafil jinsi Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. na'am, ahsantum barakallahu fikum. Kita ambil satu bab lagi karena masih bab maf'ul mutlak namanya. Kasih mukadimah nanti anda perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullah babul maf'ul mutlak. Babul maf'ul mutlak, bab seputar maf'ul mutlak. Maf'ul ini dinamakan mutlak lima dasumnya mutlaqan li'annahu lam yuqayyad bi ayyi harfin min hurufil jar. Dinamakan mutlak itu karena dia tidak diikat dengan satu huruf pun dari huruf jar. Adapun selainnya diikat. Maf'ulun bihi ba, maf'ulun ma'a, maf'ulun fi, ya enggak? Maf'ul li ajli lam. Paham ya? Nah, apa lagi? Itu aja kan? Nah, tapi kalau ini maf'ul mutlak sudah, enggak ada huruf jar setelahnya. Apa maksudnya? Jadi dinamakan mutlak kenapa?
dikarenakan tidak diikat dengan satu huruf pun dari huruf jar. Kita lihat catatan kaki nomor 1 itu penjelasannya agar lebih jelas lagi. Naam, samal atau samal maf'ul mutlaq. Naam. Sumyal maf'ul mutlaqan atau berarti kembali ke mu'alif ya. Samal maf'ul mutlaqan, mu'alif menamakan maf'ul mutlaqan li'annahu ghairu muqayyadin bi dzikri syai'in ba'dah. Dikarenakan tanpa ada ikatan dengan penyebutan sedikit pun setelahnya. Setelahnya enggak ada apa-apa kan itu? Naam. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya. Minal maf'ulat, dari maf'ul yang ada. Fa innaha la yaqa 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi harfi jarrin aw nahwi. Dikarenakan sesungguhnya tidaklah terjadi isim maf'ul yang selainnya kecuali diikat dengan salah satu huruf jar atau yang semisalnya. Kal maf'ulu bih wal maf'ulu fih wal maf'ulu ma'ah wal maf'ulillah, maf'ul ajlih maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau tanya orang, Ustaz misalkan, itu kenapa kok maf'ul mutlaq dinamakan maf'ul mutlaq, kenapa? Dikarenakan tidak diikat dengan salah satu huruf jar sedikit pun. Berbeda dengan maf'ul yang lainnya. Kalau maf'ul yang lainnya ada ikatannya. Maf'ul li ajlih lam, maf'ul bih ba, maf'ul ma'ah ma'a, maf'ul nam fi. Apa maksudnya ya? Kalau ini enggak ada, maf'ul mutlaq itu ada. Maf'ul mutlaq. Nah, ini mudah sekali pembahasannya, cuman direnungi saja. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah wa huwa al-masdarul fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi aw al-mubayyinu li naw'ihi aw adadihi. Ternyata nah barakallahu fikum maf'ul mutlaq itu memiliki 3 faedah. Paham ya? Jadi maf'ul mutlaq memiliki 3 faedah. Nah barakallahu fikum. Naam. Fungsi yang pertama fawaidu maf'ul mutlaq. Naam. Fawaidul maf'ul mutlaq, pakai lam ya, pakai al ya. Al maf'ul al mutlaq. Fawaidul maf'ul mutlaq ada 3. Fungsi yang pertama barakallahu fikum li ta'kidi amilih. Fungsi yang kedua barakallahu fikum li bayani naw'ih. Fungsi yang ketiga barakallahu fikum li bayani adadih. Naam, ini fungsi atau faedah daripada maf'ul mutlaq. Fungsi yang pertama faedahnya adalah li ta'kidi amil, untuk menguatkan amilnya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya untuk menguatkan amilnya contohnya, nah barakallahu fikum darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Nah, li bayanin naw'ih, contohnya barakallahu fikum untuk menjelaskan jenisnya, jenis yang dilakukan apa, jenis pukulannya atau jenis nah barakallahu fikum perbuatannya. Nah, jalasa Muhammadun nah julusal mu'addab. Nah, mu'addab. Julusal mu'addab. Li bayani adadih, contohnya darabtu Zaidan darbatan. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ini fungsi dan juga tujuan serta faedah yang bisa diambil daripada maf'ul mutlaq ada 3. Fawaidul maf'ul mutlaq, faedah maf'ul mutlaq pertama,
li ta'kidi amilih, untuk memperkuat amilnya. Jadi benar-benar perbuatan itu terjadi gitu loh. Enggak sembarangan, enggak main-main, tapi benar-benar terjadi. Darabtu Zaidan darban. Darban ini. Darban Arabnya apa? Maf'ul mutlak. Zaidan maf'ul bih. Maf'ul bih maf'ul mutlak. Maksudnya sungguh aku mukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Jadi enggak bohongan itu, benar-benar mukul. Paham belum ini? Nah, ini berarti fungsinya ta'kid amilih, untuk memperkuat amilnya. Yang kedua, li bayan nau'ih, jenisnya itu jenis apa gitu loh. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Tapi duduknya jenisnya duduk apa? Julusal mu'addabi. Seperti duduknya orang yang diberi adab. Paham belum ini maksudnya? Nah, julusa ini maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan 6 jenisnya. Jenis duduknya jenis apa? Paham ya? 6 seperti itu. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian yang ketiga, li bayani adlih, untuk menjelaskan jumlahnya. Berapa kali sih perbuatan itu terjadi? Pukulannya itu berapa kali? Benar dia mukul benar, cuman mukulnya berapa kali? Nah, pakai ini. Li bayani adadih. Seringnya yang ketiga ini perhatikan ya. Yang ketiga ini seringnya ngikuti timbangan fa'latan. Apa? Fa'latan. Nah, tulis ini fa'latan ini. Naam, darabtu Zaidan darbatan. Aku mukul Zaid dengan 1 kali pukulan. Darbatan. Fa'latan. Syaribtu al-qahwata syarbatan. Akaltul khubza aklatan. Oh ya. Jadi fungsinya 3 ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. 6 itu fungsi atau faedah daripada maf'ul mutlak. Naam, adapun rinciannya, pembahasannya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Naam, barakallahu fikum. Atau kita baca dikit lagi karena ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya, perhatikan. Wa huwal masdarul fadlah. Maf'ul mutlak itu adalah masdar fadlah. Jadi kaidahnya apa? Kaidah globalnya, kullu maf'ulin mutlak masdar wa laisa kullu masdarin maf'ul mutlak. Itu kaidah globalnya. Nah, perhatikan ya kaidah globalnya ya. Setiap maf'ul mutlak itu masdar, tapi tidak atau belum tentu setiap masdar maf'ul mutlak. Paham ya? Nah, itu kaidah globalnya. Yang namanya global itu berarti kalau ada yang keluar dari global ya lain lagi urusannya gitu loh. Nah, kullu maf'ulin mutlaq masdarun masdarun walaysa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Ini kaidah globalnya ya. Setiap maf'ul mutlaq itu masdar, tapi tidak setiap masdar maf'ul mutlaq gitu loh. Paham belum? Nah. Kita lihat sini contohnya, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Jadi maf'ul mutlaq itu adalah masdar fadlah. Fadlah itu apa sih fadlah itu? Fadlah itu kalimatun zaidah. Kalimat tambahan fadlah itu. Kalau lawannya apa lawan fadlah? Umdah. Umdah itu kata inti, enggak boleh dibuang, harus ada. Itu namanya umdah. Nah, fadlah ini adalah kalimat tambahan, terkadang dibuang pun enggak masalah. Seperti ini perhatikan. Perhatikan dulu ya. Darabtu Zaidan, boleh enggak gitu, Pak? Boleh. Fadlah berarti tambahan. Jalasa Muhammadun, dah gitu, Pak. Boleh enggak? Naam, boleh saja. Darabtu Zaidan, boleh saja. Namanya fadlah itu kalimatun zaidah utiyat biha min ajli itmami ma'na. Kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Udah itu aja. Dibuang enggak masalah. Mafhum? Naam. Fungsinya kita lihat contohnya itu, fal muakkidu li amilih, fungsinya untuk menguatkan amilnya. Nahwu wa kalamullah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, taklima ini menguatkan perbuatan pembicaraan itu. Bicaranya bohongan enggak? Bicaranya pura-pura atau beneran? Bener-bener bicara. Taunya dari mana? Takliman ini. Maf'ul mutlaq ini. Fungsinya li bayani li ta'kidi amilih fungsinya. Untuk memperkuat amilnya. Bener-bener terjadi pembicaraan. Paham maksudnya ya? Naam. Wa darabtu Zaidan, dan aku mukul Zaid. Wa darabtu darban, dan aku mukul dengan bener-bener pukulan. Jadi enggak bohongan. Mafhum? Berikutnya, wal mubayyin li naw'i amilih, dan untuk menjelaskan jenis amilnya, jenis pukulannya kayak apa, jenis siksaannya kayak apa, itu loh. Nah, kita lihat
fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Nah, kemudian kami mengadab mereka dengan adab yang sangat keras dan juga na'am barakallahu fikum ngeri. Berarti jenisnya kan, jenis adabnya kayak apa itu? Paham? Nah, adab yang sangat keras itu jenisnya berarti. Paham belum ini? Ayo na'am. Wa qaulika darabtu Zaidan darbal amir. Contohnya adalah ucapanmu juga, aku memukul Zaid na'am seperti pukulannya presiden. Berarti jenisnya kan, atau seperti pukulannya pemimpin. Berarti jenisnya, jenis pukulannya, oh jenis pukulannya pukulan pemimpin. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Yang terakhir al-mubayyin wal mubayyin li adadi amilih, yang menjelaskan jumlah amilnya itu berapa kali dia lakukan itu. Paham belum? Fadukkata dakkatan wahidah. Kemudian kami goncang dengan satu kali goncangan. Paham ya? Nah, berarti kan menjelaskan itu. Nah, seringnya setelah ini bisa dikasih sifat darbatan wahidah, jalsatan wahidah. Paham ya? Aklatan wahidah. Dakkatan wahidah. Paham ya? Cuman fa'latan. Fa'latan ya. Itu dakkatannya aslinya juga fa'latan karena ditasdid aja itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Wa qaulika, kalau dua kali pukulan bagaimana? Tinggal dimusanakan, selesai urusan. Kalau dua kali pukulan bagaimana? Darabtu Zaidan darbatain. Tinggal dibikin musanah selesai. Nah, kalau tiga kali pukulan tinggal di darabtu Zaidan salata darabatin. Belum. Darabtu Zaidan darbatain. Aku makan dua kali makan. Berarti apa? Aklatain. Akaltul khubza misalkan ya. Akaltul khubza aklatain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum? Paham soalnya ya? Jadi tiga fungsi ini direnungi baik-baik, dipahami, dimungkinkan. Nah, barakallahu fikum suatu ketika menjumpai sudah tahu. Nah, kalau nanti sudah datang waktu untuk melatihan membacanya, tinggal ditunjukkan fungsinya apa? Fungsinya ini. Untuk apa? Untuk ini. Sudah selesai urusan. Mafhum salah ya? Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.